Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi, masih di pertemuan ketiga. Pada kali ini saya akan jelaskan tentang penerapan tipe data di dalam bahasa pemrograman C++. Kalau di video sebelumnya, saya sudah mengenalkan bahasa pemrograman Dev C++, beserta struktur program C++ dan contoh sederhana. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan tipe datanya di dalam bahasa pemrograman C++. Saya akan share screen. Macam-macam tipe data. Tipe data yang bisa kita gunakan di dalam bahasa pemrograman C++. Yang pertama adalah tipe data char, kemudian ada int, short, long, float, double, dan long double. Untuk tipe data int, short, long, ini adalah termasuk ke dalam tipe data bilangan bulat, dengan jangkauannya bermacam-macam ya, berbeda-beda. Kemudian tipe data float, double, dan long double ini termasuk ke dalam tipe data bilangan real dengan jangkauannya juga bermacam-macam. Kita bisa menggunakan kesemuanya tipe data ini tentu saja dengan disesuaikan dengan kebutuhan programnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tipe data karakter. Char adalah salah satu tipe data sembarang huruf, angka, dan tanda baca tunggal dalam C++. Tipe karakter dinyatakan dalam char. Kemudian kalau kita menggunakan tipe data char, maka karakternya selalu diapit oleh petik tunggal. Contohnya bisa kita lihat di sini, ada karakter huruf A besar, A kecil, angka 2, tanda seru. Nah, bentuk umum penulisannya, kita tuliskan dulu tipe datanya, diikuti nama variabel, diakhiri dengan titik koma. Contoh deklarasinya, char, nilai huruf sama dengan A. Jadi nama variabelnya adalah nilai huruf, A ini adalah nilai yang disimpan ke dalam variabel nilai huruf. Nah, kita lihat programnya, contoh penggunaan tipe data char. Pada video yang pertama, saya sudah jelaskan penggunaan preprosesor #include, diikuti dengan file header. File headernya ini dituliskan dalam kurung siku, ya. Di sini kita menggunakan file headernya iostream. Jadi iostream di sini nanti menyediakan standar input output. Contohnya di sini kita menggunakan perintah cout, ya. Nah, kemudian setelah #include diikuti dengan using namespace std titik koma. Kemudian di baris berikutnya kita ketikkan fungsi main-nya. Jangan lupa kurung buka kurung tutup diikuti dengan kurung kurawal. Nah, di dalam kurung kurawal ini kita ketikkan statement-statementnya. Di sini ada juga 3 baris komentar. Dituliskan dengan menggunakan 2 garis miring. Nah, di sini kita definisikan tipe datanya char, diikuti nama variabelnya beserta nilai yang disimpan. Kemudian nanti kita akan menampilkan tulisan nilai huruf sama dengan nilai huruf. Jadi nanti yang tampil adalah tulisan nilai huruf sama dengan diikuti dengan isi dari variabel nilai huruf, yaitu A. Ya, jadi kalau kita membuat program dalam C++, sebelum kita ketikkan prosesnya, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu tipe data apa saja yang kita gunakan, ya, supaya nanti C++-nya tahu kita menggunakan tipe data apa sehingga bisa mempersiapkan ruang memorinya.
ya, menyesuaikan. Jadi ruang memorinya akan disesuaikan. Oke, kita kopikan saja ya dari sini ke dev C++. Nah, ini sebelumnya saya sudah punya file ya, sudah punya nama file. Saya hapus, saya kopikan lagi statement yang baru. Jadi kita tidak usah lagi membuat file yang baru lagi ya. Saya pakai file yang lama, terus isinya yang sebelumnya saya hapus, saya timpa dengan yang barusan saya copy. Ya, ini. Nah, kalau di dev C++ di sini kita bisa melihat ada nomor baris, sehingga kalau terjadi kesalahan kita bisa langsung melihat nomor barisnya. Kesalahannya terdapat pada nomor baris berapa, jadi lebih mudah untuk menelusurinya. Nah, komentar ini karena ada 3 baris, kita juga bisa gunakan komentar yang untuk blok baris. Nah, seperti ini. Nah, bisa juga ditulis seperti ini ya, atau tadi seperti contoh yang awal, setiap baris diawali dengan 2 garis miring. Ya. Jadi kalau kita menuliskan komentar, warnanya juga berbeda ya dengan warna yang lainnya. Oke, kita compile. Ya, maka akan keluar hasilnya nilai huruf sama dengan A. Kenapa A? Karena tadi A kan sudah kita simpan di variabel nilai huruf ya. Baik, kita lanjutkan ke tipe data berikutnya. Selanjutnya tipe data string. Tipe ini digunakan untuk merepresentasikan data yang berupa teks atau kumpulan karakter. Jadi string ini adalah bentukan dari sejumlah karakter. Ya. Nah, penulisannya pun berbeda dengan karakter. Kalau string, tanda petiknya menggunakan tanda petik ganda karena lebih dari 1 karakter. Bentuk umum penulisan, tipe datanya kita masih tetap gunakan char, diikuti nama variabel, hanya di sini kita sertakan jumlah maksimal karakternya yang dituliskan dalam kurung siku. Diakhiri dengan titik koma. Contoh deklarasinya, char alamat dalam kurung 20 sama dengan jalan M Yamin. Artinya, ini adalah tipe data string, nama variabelnya adalah alamat, kemudian jumlah maksimal karakternya adalah 20, nilainya adalah jalan M Yamin. Ya, jadi 20 di sini adalah penentu banyak karakter yang dapat ditampung. Kita bisa mengisikan berapapun jumlahnya. Ya, maksimal itu kalau string itu sekitar kurang lebih 100, saya agak lupa ya, jadi bisa sampai kita maksimal 100-an ya, 100-an karakter. Oke. Kalau seandainya jumlah karakternya yang di dalam tanda petik ini lebih dari 20, maka karakter ke-21 dan seterusnya tidak akan ditampilkan ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya, nanti akan ditampilkan tulisan alamat. Saya kopikan lagi.
Yang sebelumnya saya hapus. Ya, kita coba compile. Ya, hasilnya muncul alamat _2 Jalan M. Yamin. Oke, kita kembali lagi ke slide. Ya, berikutnya adalah tipe data integer atau bilangan bulat. Bilangan bulat yaitu bilangan yang tidak mengandung titik desimal. Seperti ini contohnya. Bentuk penulisannya kita menggunakan int. Ya, maka di sini kita ketikkan int diikuti nama variabel. Contoh deklarasinya int diikuti nama variabelnya nilai sama dengan 23. Programnya sama seperti yang sebelumnya, ya saya copy lagi. Yang ini saya hapus. Ya. Kita jalankan ya, kita compile. Oh, ternyata ada salah. Jadi kalau terjadi kesalahan, maka baris yang terdapat kesalahan tersebut akan diblok berwarna merah. Nah, dia posisi kursornya menunjukkan letak kesalahannya. Nah, di sini kita menggunakan titik koma. Jadi kalau kita menggunakan perintah cout, lebih dari satu cout ya dalam satu baris, maka tidak usah di sini kita menggunakan, tidak usah dipisahkan dengan titik koma. Jadi seperti ini. Ya. Jadi kalau saya ulangin ya, kalau dalam satu baris itu kita menggunakan beberapa perintah cout, maka tidak perlu dibatasi dengan titik koma. Jadi cukup seperti ini saja ya. Kita jalankan. Muncul angka sama dengan 23. Nah, tadi kan tipe data bilangan bulat bermacam-macam ya, ada int, ada short, ada long int. Nah, ini bisa kita ganti short gitu. Short. Ya. Kita coba lagi di compile. Hasilnya sama ya. Itu juga kalau kita pakai long. Ya. Ke slide berikutnya. Kita sekarang ke tipe data float. Float adalah salah satu tipe data yang menyatakan bilangan pecahan atau real atau mengandung titik desimal maupun eksponensial. Nah, tipe data float itu dapat menyatakan bilangan real dengan ketelitian relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan double, hingga 7 digit di belakang koma. Nah, contohnya seperti ini ya, 3,14 dan sebagainya. Bentuk umum penulisannya, kita ketikkan float, diikuti nama variabel, kemudian contoh deklarasinya seperti ini. Float diikuti nama variabelnya sama dengan 92,50. Nah, kalau di dalam C++, koma itu kita tuliskan dengan simbol titik. Ya. Nah, ini contohnya. Contoh program menggunakan tipe data float. Variabelnya di sini menggunakan P. Nilainya 3,14, tipenya float. Baik, kita copy lagi.
Ini saya hapus. Ya, kita coba jalankan. Oh, ini bisa ada titik. Ya, hasilnya nilai P sama dengan 3,14. Kalau seandainya di sini kita pakai koma, kita lihat ya, apakah ada error. Nah, ternyata tidak bisa ya. Maka kalau kita menggunakan desimal, di sini yang kita gunakan adalah titik, bukan koma. Ya, ini saya kembalikan lagi. Baik, kita ke slide berikutnya. Tipe data double. Tipe data double sama seperti float ya, termasuk bilangan real. Cuma di sini jangkauannya lebih panjang hingga 15 digit di belakang koma. Bentuk umum penulisannya di sini diawali dengan tipe datanya double. Ini saya buat sama ya. Saya buat sama isi datanya. Kita lihat contoh programnya. Ya, sama, cuma kita ganti ya tipe datanya dengan double. Oke, sekarang yang diprogram tinggal kita ganti dengan double. Kita compile. Ya, hasilnya sama ya. Cuma jumlah digit yang di belakang komanya lebih panjang dibandingkan dengan float. Baik, kita kembali lagi ke slide. Sepertinya sudah habis. Ya. Dari yang sudah saya paparkan tadi, saya akan mereview kembali. Jadi tipe data di dalam C++ itu yang bisa kita gunakan ada tipe data char untuk karakter. Untuk string kita juga menggunakan char, hanya di dalam pendeklarasiannya kita menambahkan jumlah maksimal karakternya yang kita letakkan dalam kurung siku. Kemudian kita bisa juga menggunakan tipe data bilangan bulat, yaitu int atau short atau long. Kemudian kita juga bisa menggunakan tipe data real. Kita bisa gunakan tipe datanya float atau double. Ya. Demikian untuk video pembelajaran kita yang kedua tentang tipe data. Untuk video pembelajaran yang ketiga, nanti kita akan membahas tentang variabel dan konstanta, masih di pertemuan yang ketiga. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.